Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Oke, gimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ustaz. sehat. Alhamdulillah sudah prima ya Ustaz ya. Alhamdulillah Bu, berkat doa Bapak Ibu semua. Insyaallah. Cuman bisa doain doang Ustaz. Nggak bisa ngasih perhatian. Iya, makasih banyak Bu atas doanya. Ya, saya juga mohon maaf proses pembelajaran kita tertunda 3 minggu. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya dalam mempelajari kaidah-kaidah nahwu dan shorof ini. Insyaallah. Oke. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Ummul Quran Al-Fatihah buat segenap guru-guru kita, khususnya yang mengajarkan ilmu ini. Begitu juga untuk segenap orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dan semua orang yang sudah berbuat baik ya, yang sudah memberikan kebaikan kepada kita bersama. Semoga mereka semua yang masih hidup dipanjangkan umurnya, yang sudah wafat dimudahkan urusannya. Amin. Dan Amin. mungkin ada yang lagi sakit, semoga disegerakan kesembuhannya. Amin ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya, kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, kita sudah membahas rincian dari fa'il dan naibul fa'il ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang kita bahas pertama kali dulu, bahwa isim itu kan ada yang terbagi dua ya. Ada isim mu'rab, kemudian ada isim mabni. Nah, kemudian isim mu'rab itu punya 3 bentuk perubahan akhir ya. Ada yang disebut dengan rofa, nasab, kemudian ada yang disebut dengan jer. Nah, masing-masing dari ketiga istilah ini, baik rofa, nasab ataupun jer, nah itu punya posisi ya, punya punya posisi. Nah, kapan isim itu kita sebut dengan rofa atau kapan isim itu berhukum rofa? Nah, kita sudah bahas, yaitu ketika isim itu berposisi dengan salah satu dari 7 posisi. Nah, kalau dulu di awal kita hanya mengenal fa'il, mubtada, khobar. Nah, itu yang pertama kali dulu yang kita bahas dulu ya. Nah, ternyata setelah kita perbaharui, ternyata isim itu dibaca rofa ketika dia berposisi dengan salah satu dari 7 posisi. Nah, ada yang disebut dengan fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, kemudian tawabi' namanya. Nah, yaitu sebagai na'at, ataf, taukid, atau badal. Nah, semuanya akan kita bahas. Nah, yang sudah selesai kita bahas baru 2, yaitu fa'il dan naibul fa'il. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ya, insya Allah. Nah, masih lupa. Masih lupa, Pak? Ya, kita ulang terus ya. Karena ilmu ini
ya ilmu yang perlu diulang terus. Nggak ada ilmu yang sekali dibaca, sekali didengar, dikuasai terus-menerus, langsung bisa, nggak mungkin. Nah, jadi ilmu nahwu atau sorof ini perlu diulang-ulang terus dan perlu dipraktekkan dalam membaca Al-Quran gitu ya, atau dalam membaca hadis. Nah, dulu kita sudah membahas istilah fa'il ya. Nah, fa'il itu dalam bahasa kita disebut juga dengan subjek, tapi untuk kalimat aktif. Ya, subjek untuk kalimat aktif. Nah, secara ilmu nahwu, fa'il itu apa dulu Bapak Ibu? Yaitu setiap isim yang terletak sesudah fi'il ma'lum. Nah, itu yang disebut dengan fa'il. Setiap isim yang terletak sesudah fi'il ma'lum. Nah, masih ingat Bapak Ibu apa itu fi'il ma'lum? Masih ingat? Fi'il ma'lum itu fi'il yang termasuk ke dalam salah satu dari 38 pola yang ada dalam ilmu sorof. Nah, jadi dalam ilmu sorof kita kan sudah bahas ya. Jadi wazan atau pola-pola fi'il itu semuanya ada 38. Ada yang disebut dengan sulasi mujarrad, kemudian rubai mujarrad, kemudian mulhaq rubai, sulasi mazid 1 huruf, mazid 2 huruf, dan seterusnya. Nah, setiap fi'il yang sepola dengan salah satu dari 38 pola itu, maka dia disebut dengan fi'il ma'lum. Nah, misalnya jalasa. Oke. Kira-kira apa bacaannya Bapak Ibu? Jalasa bakrun ya. Jalasa bakrun. Nah, pertanyaannya, apakah di kalimat ini ada fa'il? Ada. Mana fa'ilnya, Bu? Bakrun ya. Bakrun. Jalasa bakrun. Jalasa di sini adalah fi'il, sementara bakrun di sini adalah fa'il. Nah, sekarang saya tanya, kenapa bakrun ini kita sebut sebagai fa'il? Karena terletak sebelum fi'il ma'lum. Karena dia terletak sesudah fi'il ma'lum. Nah, mana fi'il ma'lumnya, Bu? Jalasa. Oke, sekarang saya nanya, kenapa jalasa kita sebut fi'il ma'lum? Karena salah satu dari 38. Karena dia masuk dalam salah satu pola yang 38 itu ya. Jalasa yajlisu. Nah, kira-kira bab berapa dia Bapak Ibu? Jalasa yajlisu. Fa'ala yaf'ilu. Nah, berarti bab kedua sulasi mujarrad. Nah, jadi kalau dia terletak sesudah fi'il yang seperti ini, maka kata itu atau isim yang setelahnya disebut juga dengan fa'il. Ya, atau subjek. Jalasa bakrun. Atau misalnya contoh lain ya. Misalnya nah, kira-kira apa bacaannya Bapak Ibu? Istaghfiru atau istaghfaro? Nah, fi'il madhi ya. Istaghfaro. Nah, apa bacanya Bu? Muznib. Nah, muznib. Muznibun. Allah. Nah, Allahi atau Allaha? Allaha. Ya, Allaha. Nah, kali ini pilihannya benar ya. Ada yang benar. Nah, dia sebagai maf'ul bih. Istaghfara muznibun. Kira-kira muznib, apa arti muznib? Nah, muznibun ini isim fa'il dari aznaba ya. Aznaba yuznibu iznaban wa muznaban fahuwa muznibun. Nah, muznibun artinya pendosa. Ya, orang yang berdosa gitu ya.
Nah, sekarang apakah di sini ada fa'il, Bapak Ibu? Ada. Ada. Mana fa'ilnya? Mudnibun. Mudnibun. Kenapa di sini mudnibun kita sebut dengan fa'il? Karena terletak setelah fi'il. Nah, karena terletak sesudah fi'il maklum. Nah, mana fi'il maklum di sini? Istaghfara. Kenapa dia maklum? Salah satu dari 38 pola. Nah, dia berpola dengan salah satu dari 38 pola. Kira-kira pola apa ini, Bapak Ibu? Istaghfara. Nah, istaf'ala, yastaf'ilu. Bab berapa kira-kira? Masih ingat urutan babnya? Sulasi Sulasi mazid 3 huruf bab pertama. Nah, jadi sulasi mazid 3 huruf itu kan ada 4 pola ya. Istaf'ala yastaf'ilu, if'au'ala yaf'au'ilu, if'ala yaf'alu, kemudian if'awwala yaf'awwilu. Nah, istaghfara ini dia masuk pola pertama. Nah, istaghfara mudznibun. Nah, jadi istaghfara di sini posisinya sebagai fiil, kemudian mudznibun, mudznibun sebagai fa'il atau subjek ya. Nah, subjek, kemudian Allah di sini sebagai maf'ul bih atau sebagai objek ya, sebagai objek. Nah, jadi kalau seandainya kita analisis dengan PHTA, nah caranya masih sama. Istaghfara PHTA atau JFH, Bapak Ibu? Analisisnya dengan PHTA atau dengan JFH? PHTA ya, karena dia fiil. Oke. Kira-kira istaghfara posisinya? Fiil. Nah, posisinya fiil. Hukumnya? Nah, ingat. Fi'il madhi kira-kira masuk golongan apa? Fi'il mu'rab atau fi'il mabni? Fi'il mabni. Berarti hukumnya mabni. Ya. Kemudian tanda mabninya Fathah. Nah, tanda mabninya fathah karena akhirnya berharakat fathah. Oke, berarti mabni fathah. Kemudian alasannya kenapa dia mabni fathah? Karena dia fiil, karena dia fiil madhi yang tidak berhubungan dengan sesuatu. Maksudnya di akhirnya tidak ada waw jamak dan tidak ada nun dhamir rafa yang berharkat ya. Nah, seperti ini. Istaghfara posisinya fiil, hukumnya mabni, tanda mabninya fathah, alasannya karena dia fiil madhi. Nah, sekarang muznibun. Gimana cara analisisnya? Muznibun posisinya fa'il. Posisinya fa'il ya. Oke, hukumnya Rofa. Ingat, fa'il masuk salah satu golongan isim yang dibaca rofa. Berarti hukumnya rofa. Oke, tanda rofanya? Doma. Tanda rofanya doma. Oke, kenapa doma, Bapak Ibu? Karena dia IM ya, karena dia isim mufrad. Oke, nah ini sederhana saja. Kemudian yang terakhir Allah, posisinya kira-kira sebagai sebagai maf'ul bih. Kenapa dia jadi maf'ul? Terletak sudah fi'il. Karena fi'il yang di depan ini berbentuk fi'il muta'addi. Masih ingat? Jadi fi'il itu dulu ada muta'addi, kemudian ada lazim ya Bu ya. Nah, apa bedanya muta'addi dengan lazim? Kalau muta'addi fi'il yang membutuhkan objek. Nah, sementara kalau yang lazim yang tidak butuh objek. Nah, jadi karena istaghfara ini artinya memohon ampun, ya seorang pendosa telah memohon ampun kepada Allah. Nah, jadi istaghfara Allah. Nah, posisinya maf'ul bih, hukumnya apa, Bapak Ibu? Hukumnya nasab. Hukumnya nasab. Oke. Tandanya fathah. Tanda nasabnya Fathah. Tanda nasabnya fathah. Oke. Alasannya karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu ya.
Jadi jurus PHTA JFH ini jangan sampai dilupakan. Oke, nah ini yang disebut dengan fa'il ya. Setiap isim yang terletak sesudah fi'il ma'lum. Oke, kemudian yang kedua, kita sudah bahas juga naibul fa'il ya, atau naib fa'il. Nah, apa itu naib fa'il dalam bahasa kita, bahasa Indonesia? Yaitu subjek untuk kalimat pasif. Ya, subjek untuk kalimat pasif. Tapi secara ilmu nahu, ya, naibul fa'il itu adalah setiap isim yang terletak sesudah fi'il majhul. Nah, fi'il majhul ya. Saya tandain di sini supaya ingat. Jadi ada fi'il ma'lum. Ya. Kemudian yang kedua di sini ada fi'il majhul. Nah, apa itu fi'il majhul Bapak Ibu? Masih ingat? Kalimat pasif. Kata kerja pasif. Ya, kata kerja pasif. Yang kalau dia berbentuk fi'il madhi, rumusnya adalah fu'ila. Apa rumusnya? Fu'ila. Artinya apa? Dhammahkan huruf awal, kemudian kasrahkan huruf sebelum akhir. Nah, itu namanya fi'il majhul untuk fi'il madhi. Kalau fi'il majhul ini cara nerjemahnya selalu diawali oleh lafaz di ya. Nah, di fu'ila. Nah, misalnya duriba. Apa arti duriba? Dipukul. Nah, telah dipukul. Ya. Kalau doroba memukul, kalau duriba dipukul. Oke, kemudian futiha. Apa arti futiha? Telah dibuka. Oke. Ustughfira. Telah dimintain ampun. Nah, telah dimintai ampun ya, ustughfira. Nah, ini semuanya disebut fi'il majhul. Kenapa disebut majhul? Ya karena awalnya dhammah dan huruf sebelum akhirnya kasrah. Nah, ini kalau fi'il madhi. Tapi kalau fi'il mudhari rumusnya yuf'alu ya. Yuf'alu. Oke, sebentar. Nah, rumusnya yuf'alu, dhammah awalnya fathah sebelum dan akhir. fathah huruf sebelum akhir. Fathah huruf sebelum akhir, yuf'alu. Nah, kalau yadribu berarti berubah menjadi yudrabu. Ya, yudrabu. Nah, artinya sudah berubah ini, yudrabu. Kalau yadribu apa artinya? Telah memukul. Sedang ya Bu ya, sedang memukul. Kalau yadribu. Tapi kalau yudrabu Sedang dipukul. Nah, sedang dipukul. Fataha yaftahu. Berarti kalau majhulnya menjadi Yuftahu. Yuftahu. Ya, yuftahu. Apa makna yuftahu? Sedang dibuka. Sedang dibuka. Kemudian istaghfara yastaghfiru. Jadikan majhul. Yustaghfaru. Ya, yustaghfaru. Yustaghfaru. Apa arti yustaghfaru? Sedang dimintai ampun. Nah, seperti itu ya. Jadi naibul fa'il itu adalah setiap isim yang terletak sesudah fi'il majhul. Nah, misalnya yang sederhana saja. Misalnya futiha al-bab. Ya, futiha bacanya al-babi atau al-baba Bapak Ibu? Al-baba. Al-babu bacaannya. Karena naibul fa'il kan? Naibul fa'il itu hukumnya rofa. Oh iya. Penggantinya fa'il ya. Nah, pengganti fa'il. Jadi sama hukumnya dengan fa'il, Bu ya. Jadi futihal babu. Nah, sekarang saya tanya, al-babu posisinya kira-kira sebagai naib fa'il. Sebagai naibul fa'il. Kenapa dia naibul fa'il? Karena setelah fi'il. Nah, karena dia terletak sesudah fi'il majhul. Majhul. Kenapa futiha disebut majhul?
polanya maju. Karena dirumahkan awalnya. Nah, karena dia berpola fu'ila, gitu aja Bu. Ya, nah, lebih mudah ya karena dia berpola fu'ila. Oke. Nah, sekarang contoh lain. Nah, kira-kira apa bacaannya, Bapak Ibu? Nah, ini majhul ya. Yudrobu fil fasli. Ya, fil fasli. Mahmudun. Nah, sekarang bacanya Mahmudin atau Mahmudun atau Mahmud saja. Mahmudan. Mahmudin atau Mahmudun atau Mahmudan. Nah, ini bacaannya Mahmudun, Bapak Ibu. Ada yang tahu kira-kira kenapa disebut Mahmudun? Nah, sebagai naibul fa'il. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ingat juga, naibul fa'il itu nggak mesti harus langsung sesudah fi'il majhul. Kadang dia dipisahkan oleh pelakor. Nah, masih ingat pelakor? Nah, jumlah mu'taridah. Ya, jumlah mu'taridah. Nah, jadi di sini yang menjadi naibul fa'il adalah mahmudun. Jadi telah atau sedang dipukul di dalam kelas, siapa yang sedang dipukul? Si Mahmud. Ya, si Mahmud. Nah, jadi Mahmudun posisinya sebagai naibul fa'il dari yudrobu. Kalau fi apa ini fi? Huruf jar. Nah, dia huruf jar ya. Al-fasli Majrur. Nah, majrur oleh fi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kita analisis dengan PHTA, yudrobu. Kira-kira yudrobu apa, Bapak Ibu? Posisinya? Fi'il. Posisinya fi'il. Oke, cukup fi'il ya. Fi'il. Kemudian hukumnya? Masih ingat, Bapak Ibu, fi'il mudhari masuk mu'rab atau mabni? Mu'rab ya. Fi'il mu'rab itu ada 3. Ada fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, kemudian fi'il yang 5. Nah, sekarang yudrobu masuk apa dia? Sahih akhir. Berarti hukumnya apa ini? Rofa ya, rofa. Tanda rofanya? Doma. Alasannya kenapa doma, Bu? Nah, karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, fi'il mudhari sahih akhir. Nah, fi'il mudhari sahih akhir itu maksudnya fi'il mudhari yang huruf akhirnya bukan huruf ilat. Nah, itu namanya fi'il mudhari sahih akhir. Oke, sekarang fi. Apa ini fi? Pakai PHTA atau JFH, Bu? Pakai JFH. Karena dia huruf. Oke. Fi jenisnya apa ini? Huruf jar. Oke. Kemudian fungsinya menjarkan isim setelahnya. Oke, terus hukumnya ingat semua huruf itu mabni, berarti mabni sukun ya. Fil fasli. Oke, sekarang al fasli PHTA atau JFH? PHTA. Oke. Posisinya al fasli. Apa namanya? Majrur. Majrur dengan fi. Oke. Terus hukumnya? Jar. Oke. Tanda jarnya? Kasroh. Oke, kenapa kasroh, Bu? Karena
Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Al-fasli ini kan mengandung makna satu kan? Nah, itu makanya dia disebut dengan isim mufrad. Oke, terus mahmudun. Kira-kira posisinya Di fa'il. naibul fa'il. Nah, fa'il atau naibul fa'il, Bu? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Bukan fa'il ya, tapi naibul fa'il. Oke, kenapa naibul fa'il tadi? Karena terletak sesudah fi'il majhul. Oke, terus hukumnya? Naibul Rofa. fa'il. Hukumnya rofa. Tanda rofanya? Dhamma. Alasannya? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, jadi seperti ini ya. Ini hanya ringkasan saja. Nah, detailnya itu sudah kita bahas di sesi sesi 1 sampai sesi yang keempat ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ragu atau yang nggak sempat mengikuti, nah itu bisa diulang lagi di rekamannya. Oke. Nah, terkait ini ada yang ragu Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tanya sedikit Ustaz. Oh iya, silakan Bu. Jadi naibul fa'il ini mirip kayak maf'ul bih ya sebenarnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sebenarnya dia yang dikenai pekerjaan ya. Ya. Biasanya kalau fi'il muta'addi itu kan ada maf'ul bih. Kalau ini kan Muhammad telah dipukul, seolah-olah kan memang Muhammad itu objek yang dipukul, tapi kita namakan dia naibul fa'il di sini gitu, tetap naibul fa'il ya. Iya Bu, ya. Jadi seperti ini Bu, kalau kita kaji asal usulnya, kenapa disebut naib? Naib ini kan artinya pengganti fa'il, ya, pengganti fa'il. Nah, sebenarnya naibul fa'il itu asalnya adalah maf'ul bih. Benar, analisa Ibu, benar itu. Nah, misalnya kalimat futihal babu. Ya, futihal babu. Nah, kalimat futihal bab ini asalnya sebenarnya seperti ini, Bu. Fataha rajulun al-bab. Nah, kira-kira bacaannya apa ini? Fataha rajulun al-baba. Oke. Nah, ini kenapa jadi kenapa al-bab ini kita sebut naibul fa'il? Karena sebenarnya al-bab ini adalah maf'ul bih yang ditempatkan pada tempat fa'il. Nah, jadi seperti ini, Bu. Jadi fataha cara mengubahnya. Pertama, ubah fataha ini menjadi majhul. Ya, fataha ini menjadi majhul. Jadi apa dia? Futiha. Oke. Kemudian buang fa'ilnya. Ya kan? Fa'ilnya dibuang. Taruhlah seperti ini kan? Fa'ilnya sudah dibuang. Nah, kemudian tempatkan maf'ul bih pada tempat fa'il. Nah, maf'ul bih kan al-baba. Ya kan? Kemudian pindahkan al-bab ini pada tempat fa'il. Nah, seperti ini dia, ya kan? Nah, seolah-olah dia menggantikan fa'il yang kita buang tadi. Nah, seolah-olah dia menggantikan fa'il. Tadi kan ada fa'il rajulun di sini ya. Ya. Karena rajulun ini nggak jelas orangnya siapa. Nah, jadi ungkapannya bisa diubah menjadi majhul saja gitu. Nah, jadi maf'ul bihnya dipindahkan ke tempat fa'il, kemudian dia dihukumi sebagaimana hukum fa'il. Karena fa'il itu rofa, maka maf'ul bih yang awalnya tadi maka diubah juga menjadi rofa. Sehingga dia dibaca al-babu. Nah, namanya bukan maf'ul bih lagi, tapi disebut dengan naibul fa'il. Nah, itu sejarahnya, Bu. Kenapa dia disebut naib fa'il? Karena awalnya adalah maf'ul bih, tapi kemudian dipindahkan posisinya pada posisi fa'il. Dan dihukumi sama seperti hukum fa'il. Nah, sehingga dia diubah nama menjadi naibul fa'il. Nah,
Nah, seperti itu Bu Susi ya. Iya. Nah, jadi Iya, benar. maaf, Ustaz. Jadi analisa Ibu benar. Naibul fa'il itu sebenarnya atau awalnya adalah maf'ul bih. Nah, maf'ul bih yang kebetulan ditempatkan pada tempat fa'il. Nah, seperti itu. Ya, makasih Ustaz. Harus banyak harus kasih latihan kayaknya kita kayak murid-murid kalau nggak latihan nggak bisa. Latihan mengubah dari kalimat aktif ke pasif 10 soal ya. Nah, baik Bu. 20 soal pun insya Allah bisa, insya Allah. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Oke, masih ada yang lain? Silakan. Nah, cukup dulu ya. Nah, mudah-mudahan sudah diamnya pertanda paham semua ini. Mudah-mudahan. Oke. Nah, jadi kita sudah selesai di dua posisi, fa'il dan naibul fa'il. Nah, sekarang kita akan masuk kepada yang ketiga dan yang keempat, yaitu mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Nah, sekarang kita langsung. Ustadz, itu di grup ada yang nanya nggak bisa masuk Zoom. Oh, ada yang nggak bisa masuk Zoom? Ya. Kira-kira apa ya? Tadi sudah hilang blank, sempat ada 10 menit tadi saya. Oh iya. Udah masuk lagi, tak restart lagi, tadi masuk ulang baru bisa dapat. Tadi berhenti 10 menit. Oh, mungkin error ininya Pak ya, aplikasinya ya? Enggak, bukan. Mungkin di sinyal saya atau apa gitu. Tapi tak coba di handphone tadi bisa gitu. Terus, oh iya, iya. Bisa ada. Oh iya. Ya baik Pak, baik. Oke. Sekarang kita masuk ke rincian mubtada dan khobar. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di awal dulu. Nah, tapi belum mendalam. Nah, sekarang insya Allah akan kita bahas lebih dalam dari yang sebelumnya. Oke. Nah, kita mulai dari pengertian ya. Pengertian dari mubtada dan khobar. Nah, secara sederhana, mubtada ini bisa kita kita definisikan sebagai setiap isim. Ya, setiap isim. Masih ingat isim itu disebut juga dengan apa dalam bahasa kita? Benda. Kata benda ya Pak ya. Oke, setiap isim yang berada di awal kalam. Ya, di awal kalam atau di awal jumlah. Sederhananya seperti ini. Setiap isim yang berada di awal kalam atau jumlah. Jadi kalau seandainya kita ketemu dengan misalnya isim, ya, kita tahu bahwa dulu tanda isim itu kan ada 8 ya Bu ya. Nah, ada khofat, ada tanwin, ada beralif lam, kemudian didahului oleh huruf jar, huruf qasam, huruf nida, atau idhofah, kemudian isnad ilaih ya. Nah, kalau kita ketemu dengan kalimat yang punya ciri-ciri isim dan dia terletak di awal, maka kemungkinan besar kalimat itu atau isim itu berposisi sebagai mubtada. Nah, contoh misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kira-kira kita baca apa, Bapak Ibu? Nah, ini bisa semua ini. Alhamdi atau alhamda? Alhamdu ya. Alhamdulillahi ya. Oke. Kenapa kita berani? Ya, ini jawaban ini ya. Jawabannya bukan karena di Al-Qur'an seperti ini, bukan itu. Nah, jawabannya adalah sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kenapa kita berani membacanya alhamdu, Bapak Ibu? Posisi sebagai awal mubtada. Nah, karena dia sebagai mubtada. Kenapa kita berani menyebutnya mubtada? Di awal jumlah. Karena dia isim di awal. Karena dia isim di awal jumlah. Oke, sekarang buktikan kalau alhamdu ini isim. Dari mana kita tahu kalau dia isim? Ya, alif lam. Nah, karena dia beralif lam. Oke.
Nah, kalau Bapak Ibu ketemu dengan kalimat-kalimat seperti ini, dia isim tapi di awal, jangan ragu untuk membacanya dalam kondisi rofa. Ya, dalam kondisi rofa. Kalau dia isim mufrad berarti dhammahkan. Kalau dia tasniyah berarti tambah alif dan nun. Kalau dia jamak taksir berarti dhammahkan. Kalau dia jamak mudzakkar waw dan nun. Kalau dia jamak muannas Alif. dhammah. Alif dan ta itu tandanya, Bu ya. Ingat, alif dan ta itu tanda jamak muannas. Tapi tanda rofanya dhammah. Kalau dia isim yang 6, abu, aku, ahamu, zu dengan waw. Nah, kalau dia isim ghairu munsharif, itu dhammah tanpa tanwin. Kalau dia isim maksur, dhammah muqaddarah. Kalau dia isim mangkus, dhammah muqaddarah. Kalau dia isim yang idhofah kepada ya mutakallim, dhammah muqaddarah. Nah, berarti apapun isim yang kita temukan dan dia berada di awal, pastikan kalau dia rofa. Posisinya sebagai mubtada. Nah, alhamdu sebagai mubtada. Mana khobarnya Bapak Ibu? Alhamdu. Allah. Nah, khobarnya berbentuk gabungan jar dan majrur. Nah, jadi khobar itu nanti kita akan bahas. Ada khobar itu yang terdiri dari kata tunggal, dan ada juga khobar itu yang terdiri dari jar majrur. Ada juga dari fiil dan fa'il. Ada juga dari mubtada dan khobar. Nah, nanti kita akan bahas ya. Insya Allah kita bahas nanti. Oke, contoh lain. Ya, Bu? Yang sibah jumlah itu apa namanya? Nah, syibhul jumlah ya. Lillahi. Nah, lillah ini termasuk khobar yang syibhul jumlah. Nah, nanti kita bahas insya Allah. Oke. Nah, contoh lain misalnya. Nah, kita gunakan misalnya seperti ini. Kita baca apa, Bapak Ibu? Hamid. Hamid ya. Dengan sukun, Bu. Hamid atau Hamidin atau Hamidan atau Hamidun. Hamidun ya. Karena kita belajar nahu, harkat akhirnya itu nggak boleh sukun. Harkat akhirnya nggak boleh sukun ya. Hamidun fi qaryatihi jamilun. Nah, oke. Sekarang saya nanya lagi. Hamidun, kenapa kita berani membacanya dhammah? Karena dia sebagai mubtada. Dari mana kita tahu kalau Hamid ini mubtada? Isim dengan tanwin. Karena dia isim di awal jumlah. Apa? Atau dari mana kita tahu kalau Hamid ini isim? Tanwin. Nah, karena dia bertanwin di akhirnya. Hamidun. Ya. Selain itu dia juga nama orang. Berarti status isimnya sudah kuat ya. Isim alam dia. Ya benar, isim alam. Nah, berarti Hamid tanda isimnya, Bu. Oh iya, tanda isimnya tanwin dan sekaligus isnad ilaih. Ya, benar. Isnad ilaih itu adalah istilah untuk setiap kata yang berposisi sebagai mubtada dan fa'il. Nah, masih ingat ya, Bu ya? Oke, berarti Hamidun posisinya sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia isim di awal jumlah. Oke, sekarang pertanyaannya, mana khobar Hamidun? Khobarnya Jamilun. Fi qaryatihi atau jamilun? Jamilun. Nah, kelihatannya mirip dengan jumlah yang di atas ya. Alhamdulillahi. Hamidun fi qaryatihi. Jamilun. Kira-kira fi qaryatihi atau jamilun? Mana yang lebih tepat? Jamilun. Fi qaryatihi pelakar. Ya. Oke, baik.
Jadi hamidun khobarnya adalah jamilun yang tepat ya. Sementara kalau fi qaryatihi di sini hanya sebagai pelakor saja, sebagai jumlah mu'taridhah. Nah, Hamid di kampungnya gagah. Nah, jadi di kampungnya aja. Kalau dia udah keluar, nah itu banyak saingannya. Banyak saingannya ya. Nah, jadi tidak selalu antara mubtada dan khobar itu nyambung gitu Bu ya. Nah, jadi kadang dia dipisah oleh jumlah lain atau yang disebut juga dengan jumlah mu'taridhah. Jumlah mu'taridhah. Nah, begitu juga dalam Quran ada Allahu, misalnya Allahu apa misalnya? Allahus Samad yang sederhana ya. Allahus Samad. Nah, ini jumlah ismiyah juga ya, mubtada khobar juga. Allahu, kenapa Allahu? Karena dia sebagai mubtada ya, mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena isim di awal jumlah. Oke. Nah, dia rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian as-samad itu khobar. Nah, karena ada mubtada pasti setelahnya ada khobar. Nah, sederhana sekali ya, Allahus Samad. Nah, seperti ini ya. Ini contoh sederhana untuk mubtada. Dan perlu diingat tadi antara mubtada dan khobar terkadang itu jaraknya jauh. Nah, kadang ada kalimat panjang yang ada di tengah, nah kemudian baru di akhirnya khobar ya. Nah, itu biasa seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ketentuannya. Apa saja ketentuan yang berlaku untuk mubtada? Nah, pertama, mubtada itu harus berbentuk isim. Nah, ini sama dengan fa'il atau naibul fa'il ya. Mubtada itu harus berbentuk isim, baik isimnya sore atau muawwal. Oke. Masih ingat Bapak Ibu, apa bedanya isim sorih dengan isim muawwal? Sorry sesuai dengan aturan di kamus. Kalau muawwal ada. Nah, kalau muawwal ada an plus fi'ilnya. Nah, oke. Kalau isim sorih, isim yang punya tanda isim yang jelas. Ya, isim yang punya tanda isim yang jelas. Nah, itu namanya isim sorih. Ya, isim yang dari asalnya sudah isim. Nah, misalnya alhamdulillah. Alhamdu ini termasuk isim sorih. Ya, karena dia punya tanda isim yang jelas, yaitu alif lam. Begitu juga dengan hamidun. Nah, ini disebut juga dengan isim sorih, Bu ya. Isim sorih. Kenapa? Karena dia punya tanda isim yang jelas, yaitu tanwin. Nah, itu yang disebut dengan isim sorih. Nah, sementara kalau muawwal ini adalah isim yang sebenarnya bukan isim, tapi dia ditakwil menjadi isim. Nah, masih ingat contohnya? Kalau dulu di bahasan fa'il itu sudah kita contohkan ya. Nah, sekarang dalam contoh mubtada, nah mungkin Bapak Ibu pernah baca ayat ini. Antasumu. Wa antasumu khairul lakum. Nah, apa bacaannya Bu? Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Oke. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, ini kira-kira jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah. Ingat. Fi'liyah. Apa bedanya ismiyah dengan fi'liyah? Kalau fi'liyah diawali oleh fi'il. Kalau ismiyah diawali oleh isim. Nah, sekarang ada contoh wa antasumu khairul lakum. Kira-kira ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah atau fi'liyah, Bu? Fi'liyah ya. Nah, jumlah ismiyah dia. Ismiyah. Nah, kenapa ismiyah padahal di sini ada fi'il?
tasumu. Awal. Nah, karena dia isim Mu'awwal. mu'awwal. Masih ingat ya pengertian isim mu'awwal? Isim mu'awwal itu adalah gabungan ya, gabungan dari an plus fi'il. ya, an masdariyah dengan fiil setelahnya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Oke, gabungan an masdariyah, an atau ma ya. Jadi huruf masdar ini ada dua, ada an jadi ada an, kemudian ma. Nah, ma ini disebut juga huruf masdar. Nah, kenapa dia disebut huruf masdar? Karena dia mengubah kata setelahnya menjadi masdar. Nah, itu makanya dia disebut dengan ma masdariyah. Nah, oke. Nah, sekarang wa antasumu khairul lakum. Mana yang jadi mubtada di sini? Antasumu. Ya, ingat tadi isim mu'awwal itu gabungan an dengan fiil setelahnya. Nah, sekarang an ya. Kemudian ada tasumu. Berarti gabungan an dengan tasumu ini disebut dengan isim mu'awwal. Karena dia isim mu'awwal, karena dia isim, maka posisinya sebagai mubtada. Nah, berarti antasumu ini sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Nah, sekarang pertanyaannya mana khobarnya, Bapak Ibu? Khairun. Nah, khairunnya menjadi khobar. Lakumnya sebagai apa ini lakum? Nah, jar majrur saja, Pak. La-nya sebagai huruf jar, kemudian kumnya sebagai majrur. Nah, oke, sekarang saya nanya, karena dia isim mu'awwal, kira-kira apa takwilannya? Antasumu. Masih ingat cara mentakwil? Masih ingat cara mentakwil? Nah, caranya pertama buang huruf an-nya. Oke, an-nya dibuang. Oke, kemudian tasumnya diubah menjadi masdar. Karena an ini adalah huruf masdariyah namanya ya. Selain dia huruf nasab, dia juga disebut dengan huruf masdar. Kenapa huruf masdar? Karena dia mengubah fiil setelahnya menjadi masdar. Oke, sekarang tasum, kira-kira masdarnya apa, Bapak Ibu? Soma yasumu sauman wasiyaman. Nah, boleh salah satunya. Kita menggunakan saum atau siam. Nah, kita gunakan siam ya. Oke, wasiyam. Oke. Tapi bacaannya siamu, siyama atau siami? Siamu. Karena dia mubtada. Oke. Nah, sampai sini paham ya, Bapak Ibu? Oke, berarti ubah tasum menjadi masdar. Oke. Nah, kemudian jadikan domir waw ini menjadi domir jar. Kira-kira jadi apa dia? Waw ini artinya apa? Kalian ya. Wa antasumu, dan bahwa kalian berpuasa itu khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Nah, sekarang ubah waw ini menjadi domir jar. Kira-kira jadi apa dia? Wasiyamukum. Nah, domir jar. Wasiyamukum atau siyamukum? Siyamukum. Khairul lakum. Jadi ayat wa antasumu khairul lakum, kalau kita takwil maknanya sesuai dengan ilmu nahu, nah itu sebenarnya bacaannya seperti ini, wasiyamukum. Nah, wasiyamukum khairul lakum. Nah, ini takwilannya. Sebenarnya ayat ini maknanya seperti ini. Tapi boleh nggak seandainya kita ubah bacaannya menjadi wasiyamukum? Nggak boleh, karena di Al-Quran sudah ini ya, sudah tauqifi. Wa antasumu khairul lakum. Nah, wasiyamukum ini hanya takwilan berdasarkan ilmu nahu saja. Nah, seperti itu.
Jadi antasumu ini adalah contoh mubtada yang berbentuk isim muawwal. Ya, mubtada yang berbentuk isim muawwal. Oke, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Oke. Kita contohkan satu lagi ya. Yang pakai ma, Ustaz. Nah, yang pakai ma. Oke, baik. Misalnya ma ini sebenarnya secara fungsi sama dengan an ya. Nah, kira-kira kita bikin contoh seperti apa? Misalnya seperti ini. Ma taqulunahu ya. Ma taqulun alamatun li kira-kira bacaannya apa? Ma taquluna alamatun li akhlaqikum. Ya, li akhlaqikum. Oke. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Atau di sini apakah ada masdar atau isim muawwal? Isim muawwalnya mataqulun. Nah, ini dia ya. Mataquluna alamatun li akhlaqikum. Nah, mana khobarnya? Khobar dari mataquluna. Alamatun. Oke, li akhlaqikum. Jar majrur. Nah, jar majrur. Oke. Nah, sekarang kita takwil. Kira-kira apa takwilannya, Bapak Ibu? Ma taquluna alamatun li akhlaqikum. Qaul. Nah, pertama buang ma masdariyahnya. Sama dengan yang di atas ya. Buang an masdariyahnya. Berarti an-nya hilang. Oke. Kemudian taqul. Ubah taqul ini menjadi masdar. Qaulan. Nah, Oke, karena dia isim di awal berarti qaulu, qauli atau qaula? Qaulu. Oke. Kemudian di sini ada waw dan nun. Domir ya, ada waw, domir jamak. Kira-kira diubah jadi apa dia? Menjadi domir jar. Berubah jadi apa dia, Bapak Ibu? Qaulukum alamat. Nah, baru kita turunkan ya. Alamatun li akhlaqikum. Nah, seperti ini. Jadi ma taquluna alamatun li akhlaqikum. Perkataan kalian menjadi tanda terhadap atau untuk akhlak kalian gitu ya. Nah, jadi qaulukum ini adalah makna dari ma taquluna. Ya, secara lafaz bunyinya ma taquluna. Tapi secara makna qaulukum. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini disebut dengan isim muawwal. Kalau contoh yang menggunakan isim sharih, apa contohnya? Yang ini tadi ya, alhamdulillah. Oke, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Insyaallah. Nah, oke. Jadi yang pertama itu mubtada harus berbentuk isim ya, baik yang sharih ataupun yang muawwal. Oke, kemudian yang kedua, mubtada itu harus berbentuk rafa atau harus berhukum rafa. Ya, harus berhukum rafa. Nah, ini sudah maklum ya. Karena mubtada itu harus rafa seperti yang kita jelaskan di awal. Nah, kalau dia isim mufrad berarti dengan dhammah seperti yang tadi, ya. Misalnya Muhammad seorang seorang siswa, berarti Muhammadun
Muhammadun tolibun. Oke, sekarang 2 orang Muhammad adalah siswa. Gimana jadinya kalau jadi mubtada? Muhammadan. 2 orang Muhammad. Ingat, tasniyah ketika rafa dengan Alif nun. alif dan nun. Berarti Muhammadani. Muhammadani Talibani. Oke, Muhammadani Talibani. Oke, beberapa orang laki-laki misalnya tidur di masjid misalnya. Ar-rijali atau ar-rijala? Ar-rijalu tidur. Yanamuna fil masjidi. Oke, ar-rijalu ya. Kenapa ar-rijalu? Karena dia mubtada. Hukumnya rafa, tanda rafanya dhammah karena dia jamak taksir. Oke. Sekarang banyak Muhammad itu adalah siswa. Banyak orang Muhammad itu adalah siswa. Muhammaduna Talibuna. Oke, kemudian beberapa orang Muslim perempuan itu sholat di masjid. Muslimata atau muslimati? Al-muslimatu sholat. Mereka sholat di masjid. Atau puasa di bulan Ramadan. Al-muslimatu. Jadi kan fiilnya sesuai dengan al-muslimat. Jamak muannas. Tasumina atau tasumna? Tasumna. Ya. Kalau kita tasrif yasumu yasumani yasumuna, tasumu tasumani, yasumna ya. Tasumu tasumani tasumuna, tasumina tasumani, tasumna ya, tasumna, asumu nasumu. Oke, al-muslimatu tasumna fi Ramadana atau Ramadanin? Ramadana. Itu tasumna apa yasumna, Ustaz? Bukannya antumna, Ustaz. Oh iya. Kira-kira tasumna atau yasumna, Bu? Yasumna. Yasumna. Oke, baik. Ya, yasumna yang tepat. Kalau tasumna berarti domirnya antunna. Tapi kalau yasumna domirnya hunna ya. Iya. Beberapa muslim itu atau beberapa muslimat itu mereka berpuasa di bulan Ramadan. Oke. Al-muslimatu yasumna. Oke, baik. Yasumna. Sekarang Abu Yazid pergi ke kota. Apa bahasa Arabnya? Abu Yazid. Abu atau Abi atau Aba? Abu. Abu ya. Abu Yazid. Yazidan, Yazidin atau Yazidun? Yazidin. Yazida. Karena dia isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ketika jar dengan fatah. Oke, Abu Yazid pergi ke pasar. Pergi ke kota. Apa bahasa Arabnya? Yadhabu. Abu Yazid yadhabu ilal madinati. Abu Yazid pergi ke kota. Nah, kenapa menggunakan abu di sini? Bukan aba atau abi? Mubtada. Karena dia sebagai mubtada ya. Hukumnya baca rofa. Rofa, tanda rofanya Wow. Kenapa wow? Isim mufrad. Karena dia isim yang
isim yang 6 ya. Abu, Isim yang aku, 6. hamu, fu, dhu, hanu. Nah, dia disebut dengan isim yang 6. Oke, terus terakhir ya. Ahmad seorang siswa. Kira-kira bacaannya apa? Ahmadu Thalibun. Ahmadu Thalibun. Oke, Ahmadu boleh bertanwin? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Mengikuti Karena wazan dia af'ala. isim ghairu munsharif. Kenapa dia isim ghairu munsharif? Mengikuti wazan af'ala. Karena dia berwazan fi'il ya. Dia berwazan af'alu. Sama dengan af'alu, fi'il mudhari'. Yazida, kenapa dia tidak bertanwin, Bapak Ibu? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Kenapa dia isim ghairu munsharif? Mengikuti wazan fa'ilun. Nah, karena dia berpola fi'il juga. Ya, Yazid ya. Yazid sepola dengan yaqilu. Ya, yaqilu kemudian ya apa lagi? Yabi'u. Nah, karena dia sepola dengan fi'il maka dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Nah, jadi seperti ini, mubtada itu hukumnya harus rofa. Nah, tanda rofa'nya sesuai dengan jenis isimnya. Kalau dia isim mufrad berarti dengan dhammah. Kalau dia tasniyah berarti dengan alif dan nun. Kalau dia jamak muzakkar berarti dengan waw dan nun. Nah, seperti itu seterusnya. Oke, nah ini tanda atau ciri yang kedua untuk mubtada. Kemudian yang ketiga, mubtada biasanya berbentuk isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah atau isim nakirah yang berfaedah. Nah, ini ketentuan yang cukup penting ya. Mubtada biasanya berbentuk isim ma'rifah. Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah ma'rifah dengan nakirah? Iya. Nah, jadi isim itu secara umum ya bisa kita bagi menjadi dua berdasarkan maknanya. Ya, berdasarkan maknanya. Nah, ada yang disebut dengan isim ma'rifah. Nah, apa itu isim ma'rifah? Isim yang sudah tertentu. Nah, isim ma'rifah itu, oke. Ini nggak bisa di ini. Udah tertentu, udah pas. Ya. Nah, isim ma'rifah. Isim ma'rifah ini adalah isim yang mengandung makna khusus, Pak ya. Isim yang mengandung makna khusus. Nah, itu disebut dengan isim ma'rifah. Dengan tanda atau dengan dan bisa ditandai dengan salah satu yang 6. Bisa ditandai dengan salah satu dari 6 bentuk. Nah, jadi isim itu disebut ma'rifah atau dia mengandung makna khusus apabila dia masuk dalam salah satu dari 6 bentuk ini. Apa yang 6 bentuk? Yang pertama, isim alam. Ya, isim alam. Nah, apa itu isim alam? Isim alam itu nama orang atau tempat. Nah, itu disebut dengan isim alam. Ya. Jadi kalau nama orang sudah sudah nama orang atau sudah nama tempat, itu dia sudah ma'rifah. Ya, nggak perlu lagi ditambahi alif lam. Misalnya Muhammad. Ya, Muhammad. Muhammad ini ma'rifah atau nakirah, Bapak Ibu? Ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Karena dia nama orang. Ya, karena dia nama orang. Muhammad itu kan nama orang. Berarti dia otomatis sudah ma'rifah dan dia mengandung makna khusus. Muhammad ya, seseorang yang bernama Muhammad. Atau misalnya contoh lain ya, Makkah.
Ya, Makkah. Ma'rifah atau nakirah? Makkah. Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa dia? Nama tempatnya. Dengan isim alam, Alam. ya. Ma'rifah dengan isim alam. Nah, jadi kalau seandainya ingin menjadikan isim alam sebagai mubtada dan kebetulan dia tidak beralif lam, apakah mesti kita tambahkan alif lam? Tidak. Tidak mesti lagi, nggak perlu lagi karena dia tanpa alif lam pun sudah ma'rifah. Nah, itu makanya di sini nggak ada alif lam. Al-Muhammadu nggak perlu pakai alif lam karena dia sudah ma'rifah. Tapi ar-rijalu, kenapa di sini mesti pakai alif lam, Bapak Ibu? Karena rijal kan karena dia harus ma'rifah ya. Tapi untuk memakrifahkannya harus dengan alif lam. Nah, itu makanya harus ada alif lam di sini. Begitu juga dengan al-muslimat. Kenapa al-muslimat? Bukan muslimatun saja. Nah, karena untuk memakrifahkannya, ya, untuk memakrifahkannya itu makanya harus ada alif lam. Akan salah jadinya kalau hanya kita tulis seperti ini. Muslimatun yasumna fi Ramadan. Nah, secara ilmu nahu ini keliru. Ya. Nah, benarnya apa? Nah, harus dikasih alif. Harus dikasih alif lam. Oke, nah ini yang pertama ya. Pembagian pertama dari isim ma'rifah itu isim alam. Kemudian yang kedua isim domir. Tergolong sebagai ma'rifah juga isim domir. Apa itu isim domir? Kata ganti. Nah, ini sering ya. Ini sering sudah kita bahas di Nahu 2 dulu. Ya, misalnya domir rofa berarti huwa. Kemudian huma. Kemudian hum dan lain-lain. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, semuanya isim domir. Jadi isim domir kalau dia di depan berarti pasti menjadi mubtada dan dia sudah berstatus ma'rifah. Oke, kemudian yang ketiga ada namanya isim mausul. Ya, isim mausul atau yang disebut juga dengan kata sambung. Nah, masih ingat contohnya? Alladzi. Alladzina. Ya, nah ini semuanya isim mausul ya, Bu ya. Atau alladzani. Ya, alladzani, allatani. Allati, allatani, allataini, allati, allawai, allawati. Nah, itu semuanya isim mausul. Jadi isim mausul kalau dia terletak di awal jumlah berarti dia sebagai mubtada dan dia sudah ma'rifah. Dia sudah dihukumi ma'rifah. Kemudian isim isyarah. Ya, kata tunjuk. Kata tunjuk. Nah, contohnya masih ingat? Hadhihi. Nah, kemudian dzalika, tilka. Nah, tanika, ulaika, hunalika. Nah, itu masuk juga. Nah, semuanya sudah tergolong sebagai isim ma'rifah. Nah, jadi ma'rifah itu jangan selama ini ada juga sebagian kita yang menganggap ma'rifah itu mesti dengan alif lam. Ya. Ada nggak Bapak Ibu yang berpikiran seperti itu? Ma'rifah itu harus pakai alif lam. Nah, ternyata tidak semua ma'rifah itu dengan alif lam, Bu ya. Tidak semua. Kalau dia sudah isim alam, nggak perlu lagi alif lam. Kalau dia isim domir, nggak perlu lagi kita tambahkan alif lam. Oke, kemudian yang selanjutnya tergolong ma'rifah juga isim yang beralif lam. Isim yang beralif lam. Contohnya apa? Al-muslimu, al-masjidu. Kemudian apa lagi? Al-qaryatu. Nah, ini semuanya ma'rifah. Ma'rifah dengan apa dia? Alif lam. Ma'rifah dengan alif lam.
Oke, kemudian yang terakhir, isim yang idhofah atau yang diidhofahkan kepada salah satu dari isim ma'rifah yang 5. Nah, ini dia tergolong juga sebagai ma'rifah. Contoh, ya, misalnya Alami Muhammadun Tawilun. Kira-kira bacanya apa, Bapak Ibu? Baitu Mahmudin. Ya. Baitu atau baitun? Baitu. Kenapa nggak tanwin, Bu? Baitun. Karena dia mudhof. Nah, masih ingat kaidah mudhof? Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, harkatnya sesuai dengan posisinya. Kalau dia berbentuk tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus dibuang. Oke, berarti baitu tidak boleh tanwin karena dia mudhof. Oke, terus baitu Mahmudi atau Mahmudin. Mahmudin kabirun atau kabiron atau kabirin. Kabirun ya. Kenapa kabirun, Bu? Khobar. Nah, jadi khobar. Ya, jadi khobar dari baitu. Oke, sekarang saya nanya. Baitu ini kira-kira menjadi apa dia? Posisinya sebagai mubtada. Kenapa dia mubtada? Isim di awal jumlah. Isim di awal jumlah. Apakah dia sudah ma'rifah baitu? Sudah. Sudah atau belum, Pak? Belum. Nah, Belum. Itu aja. Sudah. Baru kalau ada Mahmudi didapatkan. Oke. Ya, oke. Berarti baitu Mahmudin. Nah, kita bahas baitu Mahmudin ya. Apakah sudah ma'rifah baitu? Sudah. Ma'rifah dengan apa dia, Bu? Mahmudi. Nah, ma'rifah dengan idhofah kepada Mahmudin. Mahmudin ini apa, Bu? Apakah dia ma'rifah atau bukan? Karena isim Karena isim ma'rifah yang ke-6 itu kan isim yang idhofah kepada salah satu dari isim ma'rifah yang 5. Nah, sekarang saya nanya, Mahmudin apakah isim ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa dia, Pak? Isim alam. Ma'rifah dengan isim alam. Berarti baitu juga ikut-ikutan ma'rifah. Iya. Ya, karena dia idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, jadi walaupun baitu ini tidak beralif lam, tapi karena dia diidhofahkan kepada isim ma'rifah, maka dia otomatis menjadi ma'rifah. Nah, ini seperti pengajian dulu ya, ada yang bilang kalau berteman dengan tukang minyak wangi, walaupun minyaknya nggak dapat, tapi wanginya dapat juga. Nah, seperti ini juga ya. Walaupun baitu ini bukan Mahmud, tapi karena dia dinisbatkan atau berteman dengan Mahmud, maka dia ikut-ikutan jadi ma'rifah. Jadi ma'rifah dia. Nah, dia sudah bisa jadi mubtada karena dia idhofah kepada Mahmud. Yang mana Mahmud ini adalah isim alam. Nah, kemudian kabirun menjadi khobar dari baitu. Nah, inilah syarat dari mubtada ya, Bapak Ibu. Dia harus berbentuk isim ma'rifah. Oke, sekarang saya tanya yang lain. Abu Yazid, apakah Abu sudah bisa menjadi mubtada? Sudah. Kenapa sudah, Bu? Dia ma'rifah kepada Yazid. Nah, dia sudah ma'rifah. Ma'rifah dengan apa dia? Yazid. Ma'rifah dengan idhofah kepada Yazid. Yazid ini apakah ma'rifah? Ma'rifah dengan apa dia? Isim alam. Isim alam. Kenapa dia isim alam? Nama orang. Karena dia nama orang. Nah, seperti itu ya.
Jadi Abu ini sudah sah menjadi mubtada. Oke, sekarang Hamidun. Ya, Hamidun. Tadi kan jadi mubtada ya, Bu ya. Hamidun. Kenapa dia mubtada? Isim di awal jumlah. Isim di awal jumlah. Kenapa kita berani menyebut dia sebagai isim? Nama orang. Karena nama orang. Kemudian selain itu apa? Karena dia bertanwin. Nah, sekarang saya nanya, apakah dia sudah makrifah? Sudah. Makrifah dengan apa dia? Dengan isim alam. Nah, dengan isim alam. Oke, sekarang alhamdu. Makrifah dengan apa dia? Alif lam. Dengan alif lam. Alif lam. Nah, berarti contoh-contoh yang sudah kita tuliskan semuanya sudah sah menjadi mubtada. Karena dia sudah isim ma'rifah. Atau boleh juga isim nakirah tapi harus berfaedah. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu isim ma'rifah? Apa itu isim nakirah? Isim yang bersifat umum. Nah, lawan dari isim nakirah, Pak ya? Oke. Lawan dari isim ma'rifah. Iya, lawan dari isim ma'rifah. Oke. Punya pengertian umum. Oke. Sebentar. Oke, yang kedua berarti isim nakirah. Nah, apa itu isim nakirah? Isim yang mengandung makna umum ya. Dalam dalam bahasa yang lebih sederhana, isim selain isim ma'rifah. Nah, jadi selain isim yang 6 ini, berarti dia semuanya adalah nakirah. Oke, pertanyaannya, apakah bisa isim nakirah jadi mubtada? Bisa, tapi dengan syarat harus berfaedah ya Bu ya. Harus berfaedah. Nah, apa contoh nakirah yang berfaedah? Nah, ini kita contohkan. Ya, salah satunya adalah seperti ini. Nah, misalnya misalnya seperti ini. Apa bacaannya kira-kira? Wafid dari rijalan, rijalun atau rijalin? Rijalun ya. Apa? Rijalun. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan istilah baru ya, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ada isim nakirah, ya isim nakirah, dan sebelumnya itu ada jar majrur seperti ini. Wafid dari rijalun. Maka isim nakirah ini disebut nanti posisinya sebagai mubtada muakhar. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya, mubtada muakhar namanya. Ya, mubtada muakhar. Jadi lafaz rijalun, ya rijalun. Nah, rijalun kalau seandainya kita analisis, ya posisinya sebagai apa kira-kira? Mubtada muakhar. Ya, mubtada muakhar. Kenapa dia harus diakhirkan? Padahal kan kalau seandainya kita susun rijalun fiddari misalnya. Ya, rijalun fiddari. Apakah boleh kalimat jumlah ismiyah seperti ini, Bapak Ibu? Nggak boleh, karena itu nggak harus pakai ar. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena rijalun dalam kondisi
nakiroh. Dan nakirohnya tidak berfaedah. Ya, nakirohnya tidak berfaedah. ya. Tidak berfaedah. Nah, bagaimana harusnya kalau seandainya kita tetap harus menggunakan rijalun, ya, tanpa alif lam? Nah, gimana cara jalan keluarnya? Jalan keluarnya rijalunnya harus ditaruh di belakang. Nah, itu makanya rijalunnya di belakang dan posisinya berubah nama menjadi mubtada muakhar. Nah, mubtada yang diakhirkan ya. Mubtada yang diakhirkan. Hukumnya apa, Bapak Ibu? Baca rofa. Hukumnya rofa. Tanda rofanya Doma. Kenapa doma? Jamak taksir. Nah, karena dia jamak Taksir. Nah, jamak taksir ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau seandainya ada isim yang harusnya menjadi mubtada tapi dia dalam kondisi nakiroh. Sementara khobarnya berbentuk jar majrur ya. Maka mubtada yang seperti itu harus ditaruh di belakang. Yang disebut juga dengan mubtada muakhar. Nah, itu kaidahnya ya. Wa fid dari rijalun. Nah, kalau seandainya ingin menjadikan rijalun di depan, berarti nggak mau harus memakrifahkannya. Harus kita ubah menjadi ar-rijalu fid dari. Nah, jadi pilihannya dua, boleh seperti ini, ya, boleh seperti ini ar-rijalu fid dari. Yang salah itu yang nomor 2. Nah, ini salah ini. Ya, rijalun fid dari. Keliru. Kenapa? Karena mubtada'nya dalam bentuk nakirah yang tidak berfaedah. Nah, nakirah yang berfaedah ini banyak, Bapak Ibu. Ya, kalau dalam catatan itu saya tuliskan ada 14. Nah, selama nakirah itu tidak berfaedah, maka kalimat itu belum sah disebut dengan mubtada khobar. Nah, jalan keluarnya kita harus menjadikan nakirah itu berfaedah, ya, atau memberinya alif lam sebagai tanda ma'rifah. Nah, itu jalan keluarnya. Tidak berfaedah itu berarti tidak berguna gitu ya, salah gitu ya. Berfaedah itu maksudnya mengandung faedah, Pak. Jadi dalam ilmu nahwu itu nakirah yang tidak berfaedah atau yang tidak masuk dalam salah satu yang 14 itu, maka dia tidak boleh atau tidak sah menjadi mubtada. Kalimat tidak bisa berbicara gitu. Secara susunan atau secara susunan bahasa Arab, itu susunannya dianggap susunan yang tidak bagus, Pak. Walaupun mungkin secara pemahaman kita bisa paham. Rijalun fiddar. Kita kan tahu ya, paham ya Pak ya? Rijalun fiddari. Ada beberapa orang laki-laki di dalam rumah. Nah, secara terjemahan kita paham, tapi secara tarkib ilmu nahwu ini salah. Nah, kenapa salah? Karena nakirahnya belum berfaedah. Di antara yang 14 yang saya tuliskan itu, tidak satu pun yang menyebutkan rijalun ini berfaedah. Nah, itu makanya rijalun nggak bisa menjadi mubtada. Bisa dijadikan mubtada dengan 2 pilihan. Kalau yang pertama boleh kalau kita menjadikannya sebagai mubtada muakhar. Atau kita menjadikannya menjadi isim ma'rifah, yaitu dengan menambahkan alif dan lam. Nah, seperti itu Pak Narmodo ya. Baik. Nah, jadi nakirah yang berfaedah itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca. Soalnya kalau dijelaskan di sini bakalan panjang jadinya. Jadi nanti dibaca, kalau ada yang ragu bisa ditanyakan. Ya. Nah, contoh lain nakirah yang berfaedah itu nah, ini termasuk nakirah yang berfaedah juga. Apa susunannya? Salamun alaikum. Nah, salamun alaikum. Nah, ini boleh. Ya, boleh. Salamun menjadi mubtada padahal dia nakirah. Nah, kenapa salamun boleh jadi mubtada padahal dia nakirah?
karena dia sudah berfaedah. Nah, apa faedahnya? Karena salamun ini mengandung makna doa kebaikan. Jadi setiap nakirah yang mengandung makna kebaikan, dia sudah bisa menjadi mubtada. Nah, itu ketentuannya. Jadi assalamualaikum boleh, salamun alaikum juga tidak salah. Ya. Salamun alaikum juga tidak salah. Kenapa? Karena nakirahnya sudah berfaedah. Nah, apa faedahnya? Dia mengandung makna kebaikan. Apa makna salam, Bapak Ibu? Salam itu maknanya keselamatan, ya, keselamatan di atas kalian. Kalau rijalun sendiri tadi tidak bermakna. Gimana, Pak? Kalau rijalun sendirian. Nah, kalau rijalun saja, ini dia belum berfaedah. Belum berfaedah dia. Ya. Kecuali kalau rijalun ini dikasih sifat. Misal rijalun, ya, rijalun mujtahiduna. Nah, misalnya seperti ini ya. Rijalun mujtahiduna fid dari. Nah, kalau seandainya dia dikasih naat, nah nanti kita akan bahas ada namanya kata sifat, ya. Kalau seandainya nakirah itu sudah disifati, nah dia juga boleh menjadi mubtada. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa jalan untuk menjadikan nakirah itu menjadi mubtada. Pertama, meletakkan dia di belakang. Seperti ini ya, wafid dari rijalun. Atau memberi dia sifat atau naat. Ya, rijalun mujtahiduna fid dari. Atau memakrifahkannya dengan alif lam. Ar-rijalu fid dari. Nah, seperti itu, Pak. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ragu ditanyakan. Ustaz, salamun itu bentuk masdar bukan, Ustaz? Salamun. Ya, salamun ini masdar, Bu. Ya, masdar sama'i ya. Salima yaslamu, salman wa salaman. Jadi bisa juga dibilang yang isim nakirah ini bisa diambil dari masdar suatu fi'il madi. Asalkan dia mengandung makna kebaikan, makna sesuatu yang bagus, nah itu bisa, Bu. Oh ya. Nah, gitu ya. Jadi yang dipandang di sini bukan sigatnya, tapi maknanya. Oh iya. Nah, asalkan maknanya mengandung nilai kebaikan, ya, nilai kebaikan, maksudnya kata-kata yang mengandung doa kebaikan, nah itu dia bisa menjadi mubtada walaupun dalam bentuk nakirah. Nah, seperti itu. Oh, makna kebaikan. Ya, doa kebaikan pokoknya. Maksudnya harapan kebaikan, Pak. Kalau yang nggak baik berarti nggak bisa juga ya? Nah, kalau doa yang mengandung keburukan gimana? Apakah boleh menjadi mubtada dalam kondisi nakirah? Nah, jawabannya tidak bisa, Pak. Nah, jadi yang bisa nakirah yang bisa menjadi mubtada, ya, salah satunya adalah ketika dia mengandung makna doa kebaikan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, mungkin ini yang terakhir malam ini ya. Yang keempat, ketentuan dari mubtada juga. Mubtada itu boleh dibuang jika keberadaannya sudah dimaklumi. Nah, ini penting juga Bapak Ibu ya. Oke. Mubtada itu boleh dibuang. Maksudnya dibuang di sini itu dihadzafkan, tidak dituliskan. Nah, kapan itu? Jika keberadaannya sudah bisa dimaklumi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah baca kitab fikih itu pernah ketemu dengan kalimat seperti ini.
faslun. Ya. Ada Bapak Ibu yang pernah nemu ini? Faslun? Ya. Nah, oke. Nah, Biasanya faslun ini dia hanya satu kata dan itu dalam kurung. Ya. 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 Nah, seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu dengan kata faslun, posisinya selalu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ya. Dia selalu menjadi mubtada dari mubtada yang dibuang. Nah, faslun ini asalnya adalah hadza faslun. Nah, hadza faslun. Apa maksudnya hadza faslun? Ini adalah satu fasal ya, satu pembahasan gitu. Nah, kenapa di sini hadanya dibuang? Karena sudah menjadi sebuah kemakluman. Ya, biasanya judul tulisan itu selalu mubtada'nya dibuang. Nah, itu kaidahnya, Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca sebuah artikel dalam bahasa Arab, kebanyakan mubtada'nya, judulnya itu selalu dibuang. Nah, misalnya contoh lain. Ada judul judul tulisan, misalnya al-waladu as-salihu. Ya, al-waladu as-salih. Nah, ini judul misalnya. Kira-kira al-waladu sebagai apa posisinya? Mubtada. Nah, sebagai khobar, Bu ya. Sebagai khobar. Oh, iya. Karena ini di judul biasanya seperti ini. Nah, apa asal dari al-waladu as-salihu? Hadza al-waladu as-salihu. Nah, biasanya ini ya diterapkan di judul-judul tulisan bahasa Arab. Nah, biasanya mubtada'nya dibuang. Tujuannya apa? Untuk mempersingkat atau untuk untuk meringkas penulisan gitu. Nah, jadi mubtada itu boleh dibuang jika keberadaannya sudah dimaklumi. Nah, salah satunya adalah di judul-judul tulisan dalam bahasa Arab. Jadi faslun saja atau al-waladus shalihu. Padahal sebenarnya adalah hadza al-waladus shalihu. Nah, seperti ini. Atau bisa juga jawaban dari pertanyaan ya. Misalnya misalnya seperti ini. Kaifa haluka? Biasanya kita jawab apa, Bapak Ibu? Alhamdulillah bi khair. Nah, biasanya bi khairin langsung ya. Iya. Nah, bi khairin alhamdulillah. Bi khairin alhamdulillah. Nah, kira-kira bi khairin di sini sebagai apa posisinya? Khobar. Nah, sebagai khobar ya. Khobar yang berbentuk jar majrur. Khobar yang berbentuk syibhul jumlah. Asalnya apa ini? Bi khairin. Ana bi khairin. Tapi biasanya kan kita nggak nyebut ana bi khairin, langsung bi khairin. Nah, kenapa ananya dibuang? Lil ikhtisar namanya. Ya, untuk meringkas ucapan supaya tidak terlalu panjang. Kaifa haluka? Ana bi khairin, alhamdulillah. Boleh disebutkan, tapi nggak masalah juga kalau dibuang. Kalaupun dibuang, orang sudah paham juga. Yang baik itu pasti saya, karena yang ditanya itu kan Kak. Kamu kan? Nah, kalau kamu berarti yang baik itu saya. Nah, seperti itu. Ya, silakan Bu. Kalau enggak pakai bi, kalau khair gitu aja boleh apa enggak ya? Khair boleh, nggak masalah Bu. Misalnya kaifa haluka? Khair, alhamdulillah. Khairun berarti ya, ana khairun. Nah, bi-nya ini hanya sebagai bi tambahan saja. Ba ziyadah namanya. Kalau keberadaannya kan sudah dimaklumi, apa itu maklumi itu maksudnya pasti ini orang sudah tahu atau hanya untuk meringkas kata atau gimana itu? Oke. Dimaklumi yang kita maksud di sini dimaklumi dalam istilah atau dalam kebiasaan orang Arab, Bu ya. Nah, jadi ana bi khairin
itu dalam kaedah atau dalam kebiasaan orang Arab itu sudah maklum saja kalau ananya dibuang. Ya. Atau seperti misalnya hada faslun tadi. Dalam tradisi penulisan bahasa Arab, untuk judul tulisan itu biasanya selalu mubtada'nya dibuang. Nah, salah satu tujuannya adalah lil ikhtisar tadi. Dan orang juga sudah maklum kalau di judul itu pasti ada mubtada yang dibuang. Nah, jadi maklumnya ini maklum dalam standar bahasa Arab, Bu ya, bukan maklum dalam artian kita pribadi gitu. Tapi maklum dalam artian penggunaan bahasa Arab secara umum. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Mau nanya? Ya, silakan, Bu. Ini kan konteksnya judul ya, kalau al-waladus solihun itu ya. Ya. Kalau misalnya konteksnya bukan judul, itu bisa jadi mubtada khobar atau memang itu as-solihu itu naat apa gimana, Ustaz? Kalau dalam konteks kalimat biasa ya, bukan di judul. Kalau di kalimat yang bukan judul, as-solihu ini jadi naat, Bu. Oh, jadi tetap nggak ada mubtadanya ini ya. Nah, misalnya gini. Al-waladus sholihu. Ya, al-waladus sholihu yuhibbuhullahu. Misalnya seperti ini. Al-waladus sholihu yuhibbuhullahu. Anak yang soleh itu dicintai oleh Allah. Nah, kalau seperti ini kalimatnya, berarti al-waladu sebagai apa kira-kira? Mubtada. Nah, sebagai mubtada dia. Ya. Kemudian as-sholihu Naat. sebagai naat. Kemudian yuhibbuhullah sebagai apa dia, Bu? Nah, sebagai khobar dari al-waladu. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, besok insya Allah kita akan bahas. Jadi khobar itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu ada dua. Ada jumlah, ada syibhul jumlah. Nah, yang jumlah itu ada dua. Ada ismiyah dan ada fi'liyah. Nah, ini kebetulan khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Al-waladus salihu yuhibbuhullahu. Nah, seperti itu, Bu. Tapi kalau dia dalam konteks judul, kemungkinan besar dia menjadi khobar. Khobar. Ya. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ragu. Nah, kita sudah baru beberapa ya. Mudah-mudahan malam Jumat bisa kita selesaikan semua ketentuan khobar dan pembagiannya. Oke, masih ada Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Kalau seandainya nanti ada kalimat, saya tanya, Bapak Ibu sudah bisa jawab ya? Misalnya kenapa dia menjadi mubtada, misalnya Muhammaduna. Ya, Muhammaduna. Kenapa dia bisa menjadi mubtada? Karena dia isim di awal jumlah. Nah, apa tanda isimnya? Isnad ilaih. Apakah dia sudah ma'rifah? Sudah. Kenapa sudah? Karena dia nama orang. Nah, gitu. Jadi setiap kali materi kita nambah, insya Allah pertanyaan saya juga nambah. Nah, jadi kalau ada contoh nanti pertanyaannya semakin banyak gitu ya. Semakin banyak, semakin tambah pinter ya. Iya, tujuannya supaya materi yang sudah dibahas itu diingat terus, Bu. Iya. Buktinya apa? Buktinya pembahagian isim, fiil, dan haraf itu kan dimanapun selalu saya tanya kan. Nah, dia mu'rab atau mabni? Kalau dia mu'rab jenisnya apa? Kalau dia mabni jenisnya apa? Kemudian fiil ya, fiil ada dua, ada mu'rab, ada mabni. Kalau dia mu'rab, jenisnya apa? Jadi apa yang sudah kita bahas di Nahwu 1 dan Nahwu 2 itu menjadi prasyarat untuk Nahwu 3 dan selanjutnya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang lupa-lupa ingat dengan apa yang saya tanyakan tadi, nah saya harapkan bisa mengulangnya di Nahwu 1 dan Nahwu 2. Karena Nahwu 1 dan 2 itu sebagai ini ya,
sebagai kalau nggak paham itu, nah akan susah di sininya gitu. Pedoman ya. Nah itu sebagai syarat lah ya Bu ya, sebagai syarat untuk bisa mengenali istilah-istilah di Nahwu 3 dan seterusnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan hari Kamis malam ya. Mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa melanjutkan sampai selesai Insya Allah. Oke. Di-share ya Ustaz. Iya, nanti kesimpulannya saya bagikan Bu. Oke, sampai di sini mungkin kita cukupkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Semoga sehat terus Ustaz. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Kita tutup Bapak Ibu.